kematian sampai kepada mereka, mereka bilang, "Ya Allah, kembalikan kami lagi ke bumi, hidupkan kami lagi. Kami ingin cari amal kebaikan yang banyak. Kami akan tinggalkan kebiasaan kami selama kami di dunia." Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan wa salama yu'ta biha man qara'aha al-ma'rifata birrahman wal hifdza bil Qur'an wal fasahata fil lisan wal ziyadata fi hubbil furqan wal fahma bi asrari kalamil mannan wal rizqa min kulli jihatin wa makan was salamata min fitanid dunya ila yaumi ba'tsil insan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'du. Yang saya hormati dosen kami PKM Kodi, yang saya hormati siswa-siswi PKM Kodi angkatan 28 yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Tema saya yang akan dibawakan adalah terlalu cinta kepada dunia. Ustazah, sekarang kita beruntung, sekarang kita bisa bertatap muka, kita bisa berkumpul di ruangan Kodi ini. Semoga Allah memberikan karunia husnul khotimah. Karena ini masih menjadi suatu yang misteri, kita tidak ada yang tahu. Makanya kita disuruh berdoa juga. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Karena orang yang dapat karena husnul khotimah pasti endingnya cakep, endingnya bagus, dan tentunya pasti dia selamat. Kita minta betul karena orang yang bahagia di dunia itu cuma sebentar. Kan Allah bilang di dalam Al-Quran, Allah berfirman, manusia tuh kalau udah cinta sama dunia pasti lupa sama urusan kuburan, iya gak? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Manusia tuh kalau udah cinta sama dunia, yang jadi kaya tambah lupa. Apalagi yang punya jabatan, gimana tuh caranya biar jabatannya tuh dia terus gitu yang kuasain. Padahal dia tidak tahu kalau malaikat Israel tuh sudah ngikutin dia. Dia tidak tahu kalau waktu dia tuh tinggal sebentar lagi. Makanya di dalam Al-Quran, di surat Al-Mu'minun disebut itu psikologi orang-orang yang baru mati tetapi tidak mempunyai amal kebaikan. Disebutin nama Allah keadaan mereka. Hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu halihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Secara psikologi Allah tunjukkan kepada mereka yang baru saja ruh-ruhnya dicabut tetapi tidak mempunyai amal kebaikan yang banyak. Tetapi ini masih menjadi suatu rahasia. Kita tidak ada yang tahu kapan waktunya, di mana tepatnya. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang meninggal dalam melaksanakan ibadah haji memang sudah ditentukan ajalnya di sana. Mereka meninggal di Mina, mereka meninggal di Arafah. Mereka tidak ada yang tahu. Makanya setiap orang ingin melaksanakan ibadah haji, pasti yang ninggalin nangis, yang ditinggalin nangis. Karena mereka tahu ada kemungkinan kematian yang jemput mereka di saat mereka lagi melaksanakan ibadah haji. Ustazah, betapa orang dihadapkan satu keadaan yang benar-benar dia harus siapkan. Jangan sampai seperti yang disampaikan dalam Al-Quran, hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un. Ketika kematian sampai kepada mereka, mereka bilang, "Ya Allah, kembalikan kami lagi ke bumi, hidupkan kami lagi. Kami ingin cari amal kebaikan yang banyak. Kami akan tinggalkan kebiasaan kami selama kami di dunia." Apa kata Allah? Palingnya cuma akal-akalan doang. Nanti kalau udah dihidupin lagi, lupa lagi sama urusan akhirat. Ustazah yang berbahagia, kita tidak ada yang tahu ketika kita sudah sampai di titik situ, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ketika kita sudah sampai di alam barzah, selesai. Ente sih kegirohan sama urusan dunia, sampai lupakan sama urusan akhirat. Begitu udah di kuburan aja, baru deh ente nyesel. Rumah yang dibangun, dicicil dari 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai, sekarang diganti jadi 2 kali 1 meter.
Ustaz-ustazah yang berbahagia, kita memikirkan sesuatu yang udah dijamin sama Allah. Kita meminta sesuatu yang terlalu remeh-temeh. Kita lupa meminta sesuatu yang besar. Karena kita semua yang ada di sini, cepat atau lambat kita bakal berbalut kain kafan, dimasukkan ke dalam keranda, dibawa, dipendam di dalam tanah. Istri gue biar kata cinta buat sama suami, sekagak mau itu nemenin tidur dalam kubur, siapa yang mau? Kagak ada yang mau, suami juga nggak ada yang mau kan? Apa ada punya rencana kali ini apa gantinya siapa gitu ya? Ustazah, dunia memang jahat kalau kita tidak bisa mengolahnya. Hubbud dunya ra'sukul khati'ah. Ustaz, sebenarnya juga saya masih nakal. Saya bandel. Tapi saya tahu, saya hidup di dunia bukan untuk cari kesenangan. Saya juga tahu kalau hidayah saya tuh ada di sini, makanya saya cari. Karena hidayah itu pantasnya dicari, bukan ditunggu. Sama kayak seperti kita makan. Kalau kita tidak suap tuh nasi ke mulut kita, tidak bakal bisa tuh nasi jalan sendiri ke mulut kita. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.